Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi mulai kemarin dan pagi hari ini untuk kedatangan sudah mulai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi saat ini sempat adanya pengantrian saat pengisian atau validasi di aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi mohon diperhatikan buat teman-teman. Jadi agar melakukan validasi tidak secara manual, maka saat ini diwajibkan mempunyai aplikasi Peduli sehingga tidak perlu menggunakan validasi manual. Jadi yang perlu disiapkan saat pengisian atau validasi dengan Peduli Lindungi ini dengan menyiapkan KTP saja. Jadi nanti kita hanya isi KTP pada saat validasi di pintu masuk ketiga ya. Jadi saat ini di Bandara Soekarno-Hatta sudah menerapkan harus mempunyai aplikasi Peduli Lindungi untuk calon penumpang. Jadi cukup mudah pengisiannya, hanya nama dan KTP, dan perhatikan untuk layak terbangnya akan tertera jika sudah terverifikasi. Jika menggunakan manual akan seperti ini, jadi lebih lama dan antrian pun semakin panjang. Jadi saya sarankan Bapak Ibu segera mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Setelah verifikasi dengan Peduli Lindungi, kita akan arahkan di check-in. Jadi tampilan check-in yang baru saat ini seperti ini, harus masukkan KTP, nomor KTP. Jadi langsung jika sudah sukses, langsung bisa menuju ke pesawat. Jadi ini adalah proses pengisian check-in atau proses printer daripada tiket. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Harus masukkan booking, kode booking, dan kedua masukkan KTP. Jadi yang harus dipersiapkan pada saat check-in, kita harus persiapkan KTP. Tunggu. Jika pendaftaran di aplikasi elektronik berhasil, maka akan tampil error. Jika di warna hijau berarti bisa langsung ngeprint tiket. Ya, sudah. Jika di warna merah berarti validasi ditolak. Yang harus diperhatikan, jika ditolak harus segera komunikasi dengan customer service sesuai dengan maskapai masing-masing. Inilah contoh verifikasi yang gagal. Jadi buat tutorialnya, Pak. deteksi sama aplikasi Peduli Lindungi. Jadi harap segera koordinasi dengan customer service sesuai maskapai. Inilah caranya untuk check-in. Booking, Pak. Kode booking. Pilih sesuai dengan maskapai. Lanjutkan lalu isi kode booking yang sudah diberi secara online. Setelah itu baru masukkan, kita tunggu sebentar, kita masukkan nomor KTP. Nah, jika sudah sukses berarti akan tampil nama. Jadi ini kondisi pagi hari ini masih banyak sekali. Jadi pagi hari ini masih banyak sekali untuk calon penumpang yang belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi, sehingga pengantrian masih terlihat cukup panjang. Jadi sangat menghambat untuk calon penumpang jika schedule dari penerbangan sudah hampir selesai. Jadi saya sarankan sekali lagi buat calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan diwajibkan untuk memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Jadi tahapan untuk check-in saat ini adalah yang pertama, jadi sudah kita ketahui ya, jadi harus mempunyai Peduli Lindungi. Jadi rute pertama atau alurnya adalah pada saat masuk
ke Terminal 3, masuk dengan gate 3 dan 5. Siapkan KTP untuk melakukan validasi secara elektronik. Setelah itu, setelah sukses, langsung masuk ke check-in untuk melakukan print out tiket itu sendiri. Jika belum, manual, jadi langsung ke validasi yang ada di gate 3 atau check-in D. Jika sudah ada tiketnya, berarti transaksi sudah selesai, langsung bisa melakukan check-in atau boarding. Baik, sampai di sini untuk diketahui untuk alur penerbangan. Jadi sekali lagi jangan lupa jika ingin melakukan penerbangan harus sudah mulai memiliki aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi Bapak Ibu biar tidak kebingungan ya, maka segera download dari sekarang. Inilah situasi di check-in. Terus yang selanjutnya mohon diperhatikan lagi untuk perjalanan Jawa dan Bali ini bisa menggunakan VCR, tapi di luar dari Jawa Bali harus menggunakan VCR ya. Terus diperhatikan lagi untuk VCR ini berlaku 2 kali 24 jam. Jadi jangan sampai nanti perjalanan di luar Jawa Bali teman-teman semuanya masih menggunakan antigen, jadi tidak berlaku ya. Jadi antigen itu hanya untuk perjalanan di dalam Pulau Jawa dan Bali, selebihnya masih menggunakan PCR. Terus untuk PCR sendiri ini prosesnya memakan waktu 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman semuanya ataupun Bapak Ibu harus menyesuaikan pada saat ingin melakukan PCR. Jangan sampai nanti sudah membeli tiket PCR-nya belum jadi ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa menyesuaikan untuk melakukan PCR. Untuk PCR di Bandara Soekarno-Hatta ini buka 24 jam, adanya di domestik lantai dasar di samping East Lobby. Untuk vaksinasi di Bandara Soekarno-Hatta ini buka mulai jam 8 pagi. Jadi bagi calon penumpang yang belum melakukan vaksinasi bisa melakukan vaksinasi di jam 8. Bisa menyesuaikan schedule penerbangan. Adanya di lantai dasar samping lobi domestik. Untuk anak di 12 tahun ke bawah memang masih dibatasi saat ini. Jadi bisa dilihat dari video memang belum ada anak kecil. Hanya beberapa diperbolehkan dengan alasan tertentu. Baik, sampai di sini untuk informasi situasi Bandara Soekarno-Hatta pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, kami mohon supportnya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke teman-teman agar yang belum mengetahui situasi maupun cara check-in ke Bandara Soekarno-Hatta ini. Terima kasih. Assalamualaikum.